Cerita ini dibuka pada saat itu di malam yang gelap di atas langit metropolis. Pesawat pemerintah Amerika Serikat LexCorp One melakukan penerbangan rutin dari metropolis. Di belakangnya terlihat ada Batplane yang terbang. Setelah mendapatkan aba-aba dari Oracle, Batman menekan tombol dan sebuah alat keluar dan menembakkan kabel ke pesawat LexCorp One. Meskipun menurut Oracle terlihat gila dan ada warga sipil yang ada di sana, Batman tidak mendengarkan kata-kata Oracle. Dia pun mengayunkan tali ke bawah pesawat itu. Di saat itu, Batman memikirkan pembicaraannya dengan Lucius Fox tentang desain yang ada di LexCorp One dan betapa miripnya dengan pesawat Vantage. Batman meletakkan sebuah alat di dekat badan pesawat itu dan pintu kabin pun terbuka. Pesawat mulai mengalami tekanan dan Oracle menghentikan panggilan darurat mereka. Para penjaga menghadapi Batman dan mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Batman hanya punya beberapa detik yang tersisa sebelum pintu kabin tertutup kembali. Di sana ada Talia Head yang kemudian Batman langsung membawanya keluar dari pesawat dan melompat. Batman pun melepaskan parasutnya dan Talia bertanya mengapa dia melakukan ini. Batman pun menjawab agar lebih baik tanyakan saja kepada ayahnya. Talia menjawab mereka sudah lama tidak pernah berbicara. Meskipun percaya atau tidak, menurut Batman ayah Talia pasti tidak mau putrinya itu menderita. Di saat Talia menyebut Batman adalah kecintaannya, Batman membalas bahwa dia bukanlah kecintaannya. Yang kemudian mereka pun terjun payung dan tepat jatuh di perahu kelelawar Batboat. Narasi Batman mengatakan, suatu malam bertahun-tahun yang lalu, Robin Dick Grayson sebelum dia menjadi Nightwing disergap di kamar asramanya. Tidak ada seorang pun yang melihat atau mendengar apapun, seolah-olah pelakunya menghilang begitu saja. Akhirnya dia dihubungi bukan sebagai Batman tetapi sebagai Bruce Wayne. Si penculik Dick Grayson telah mengungkapkan identitas rahasianya dan menantangnya untuk menemukan dan menyelamatkan Dick Grayson. Ternyata itu adalah ujian yang dibuat ayahnya Talia untuk melihat apakah si Batman ini, si Bruce, layak menjadi pelamar putrinya. Begitulah kisah pertama kali dia bertemu Ra's al Ghul yang ada di serial Batman volume pertama edisi ke-232. Batman yakin bahwasanya Ra's al Ghul lah yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi selama ini. Oleh karena itulah Batman menculik Talia agar Ra's al Ghul dapat menyelamatkan putrinya. Beberapa saat kemudian, pada saat tengah malam, Pete Ross berlari ke ruangan Presiden Lex Luthor si botak licin dan menjelaskan kepadanya telah terjadi penculikan dan pembajakan pesawat LexCorp One. Pete pun menyampaikan penculikan itu dilakukan oleh Batman. Pete kemudian bertanya, apakah sang presiden ingin mengambil tindakan atas perlakuan Batman tersebut? Presiden Lex Luthor tersenyum dan berkata, belum. Batman pun kembali ke Batcave dan meninggalkan Talia di tempat lain. Di saat dia masuk ke dalam markasnya itu, dia terkejut melihat sebilah pedang yang tertanam di komputer. Batman mengambil pedang itu dan berasumsi Ra's al Ghul telah mengutus salah satu anggota League of Assassins-nya. Dia berteriak memanggil nama Alfred dan berlari menaiki tangga atas menuju ke ruangan utama Manor. Dia merasa lega karena melihat Alfred dalam keadaan yang baik-baik saja. Kemudian mereka pun berbicara apa yang dilakukan Batman baru-baru ini. Alfred kemudian menyarankan bahwa Ra's al Ghul mungkin ingin memanggil Batman ke tempatnya dan meninggalkan sesuatu atau seseorang tanpa perlindungan. Di rumahnya, Jim Gordon tertidur namun ada suara yang mencurigakan sehingga membuatnya menjadi terbangun yang sepertinya orang itu adalah seorang pencuri. Namun Jim Gordon langsung mengeluarkan senjatanya dan menyatakan kepada orang yang masuk ke rumah itu untuk tidak bergerak. Ternyata orang itu adalah Harvey Dent. Tentu saja Jim Gordon tidak percaya karena butuh lebih dari operasi plastik untuk membuatnya percaya bahwa orang itu adalah Harvey Dent. Harvey pun kemudian memberitahu Jim Gordon bahwasanya Batman membutuhkan bantuan mereka untuk menyelesaikan serangkaian kejahatan yang terjadi di saat ini. Dia juga memberitahu Jim Gordon bahwa pistol yang digunakan untuk membunuh Tommy Elliot adalah pistol dinas lamanya milik Jim Gordon. Mereka juga berbicara mengenai di mana yang sebenarnya Joker bukanlah pembunuh Thomas Elliot. Di saat itu, di Afrika Utara, Ra's al Ghul sedang duduk di padang pasir dengan pedangnya. Batman pun datang ke sana dan Ra's al Ghul mengklaim bahwa dia tidak bertanggung jawab atas kemalangan Batman. Ra's al Ghul pun kemudian membuat kesepakatan dengan Batman. Jika Batman mampu mengalahkan Ra's al Ghul, maka dia akan membantunya memecahkan masalahnya. Namun jika Ra's menang, Talia akan dibebaskan dan Batman pun akan dieksekusi. Batman pun kemudian menyerang Ra's al Ghul terlebih dahulu dan dalam perkelahiannya
Akhirnya, Batman mengingat masa lalunya di saat bermain perang timah kecil yang biasa dimainkannya bersama Tommy Elliot. Ra's al Ghul berkesempatan untuk menebas lengan Batman dengan pedangnya, namun dapat ditangkis oleh Batman. Ra's pun kemudian mengatakan orang-orang yang memanipulasi Batman dengan cara ini harus dipuji dan sekali lagi menyebutnya ini adalah sebuah permainan. Batman dalam kemarahan menyatakan ini bukan permainan dan dia pun berkesempatan menebas dahinya si Ra's al Ghul, yang kemudian si Batman menusuk dada Ra's al Ghul hingga tembus ke punggungnya, yang akhirnya Ra's al Ghul pun terkapar kalah. Anggota-anggotanya si Ra's al Ghul, League of Assassins, bangkit dari pasir dengan senjata yang diarahkan ke Batman. Batman pun menawarkan Ra's al Ghul kesempatan untuk mencapai Lazarus Pit, lalu membuang-buang waktu menonton Batman melawan Assassins-nya. Tanpa pilihan lain, Ra's al Ghul pun akhirnya setuju dan memberitahu Batman bahwa Lazarus Pit telah ditempa dan meminta Batman untuk bertanya pada dirinya sendiri, siapa yang kau inginkan kembali dari kematian. Dalam perkelahian mereka, akhirnya Ra's al Ghul yang tidak berdaya, Batman juga menanyainya tentang Lazarus Pit. Dia menemukan sampel abu dari Lazarus Pit yang ada di Gotham City setelah perkelahiannya dengan The Riddler pada edisi yang sebelumnya. Menurut keterangannya, Ra's al Ghul tidak bertanggung jawab atas serangan baru-baru ini terhadap Batman. Bahkan sejujurnya, Ra's al Ghul sangat berharap musuh Batman itu juga mati karena orang tersebut baru-baru ini menggunakan dan menodai salah satu Lazarus Pit-nya, yang kemudian Batman pun kembali ke Gotham City. Di suatu tempat di Gotham, ternyata Batman meminta bantuan Catwoman untuk menahan Talia di tempatnya yang sedang terikat di sebuah kursi. Talia berkata bahwa dia tahu tentang Catwoman dan Batman dan Catwoman tidak pernah bisa untuk memiliki hati Batman. Catwoman pun menjawab bahwa dia telah menjalani hidup tanpa harus memiliki seseorang. Catwoman sedang berpikir untuk mencekik Talia, namun saat itu Lady Shiva masuk menerobos melalui jendela atas. Catwoman pun melompat ke arahnya, namun sayangnya dia ditendang Lady Shiva. Mereka pun kemudian berkelahi. Dalam perkelahian kedua wanita itu, Shiva mengimbangi gerakan musuhnya dan menghancurkan lensa pada topeng Catwoman. Catwoman menderita luka serius dan Shiva menendangnya ke tumpukan kotak yang ada di sana, sehingga membuat Catwoman terbaring hampir mati. Lady Shiva ingin membunuhnya, namun tiba-tiba Talia al Ghul memukul kepalanya dengan kursi. Shiva pun jatuh pingsan dan Talia menggunakan grapnel Shiva untuk dapat keluar dari tempat itu. Batman pun akhirnya kembali ke apartemen Catwoman. Di saat dia tiba di tempat itu, dia malah menemukan Selina dalam keadaan yang terluka parah. Akhirnya Talia pun muncul dan mengungkapkan Selina dapat dia selamatkan karena dia telah memberikan Catwoman dengan ramuan yang akan menyembuhkan lukanya. Yang kemudian Talia pun mencium Batman. Sebelum pergi meninggalkan si Batman, Talia pun bertanya kepada Batman apakah Catwoman sepadan dengan resikonya. Di dalam hatinya Batman menjawab, ya. Edisi berikutnya, cerita pendek yang terjadi antara edisi 616 dan 617 sebanyak 6 lembar halaman, dan cerita kedua 1 lembar halaman. Yang sebenarnya cerita ini berasal dari Wizard the Comics Magazine bagian edisi 0, Wizard Zero. Cerita pertama, Interlude the Cave. Kembali di Batcave setelah pertempurannya dengan Ra's al Ghul, saat itu Alfred Pennyworth merawat luka Batman. Di saat itu Catwoman yang akhirnya sembuh oleh ramuan Talia al Ghul sebelumnya ada di sana juga, dan dia terkejut dan takjub melihat banyaknya bekas luka dan cedera yang dialami Bruce Wayne. Catwoman pun kemudian bertanya kepada Batman tentang tanda yang ada di dadanya yang mengingatkannya pada Catwoman beberapa waktu lalu saat dia masih mengenakan kostum lamanya. Setelah Alfred selesai, Catwoman mencium Batman dan menjawab pertanyaan Batman kenapa dia menciumnya. Catwoman pun hanya menjawab itu untuk membuat semuanya lebih baik. Yang kemudian Batman pun pergi melanjutkan misinya. Nah, setelah Batman pergi, Catwoman menghampiri Alfred dan bertanya mengapa dia terus melakukan semua penderitaannya. Alfred pun menjelaskan bahwasanya itu sulit untuk diungkapkan dan melanjutkan dengan memberitahu Catwoman bahwa kehadirannya di sini telah banyak membantunya dan meskipun Batman mungkin tidak mengatakannya, dia sangat menyukainya. Mendengar pernyataan Alfred, Catwoman pun mengiyakannya. Dan cerita pun dilanjutkan ke edisi selanjutnya. Cerita kedua menampilkan narasi Alfred Pennyworth yang judulnya The Legend of the Batman, Who He Is and How He Come to Be. Dalam narasinya dia mengatakan, nama saya Alfred Pennyworth. Saya telah bekerja di keluarga Wayne hampir sepanjang hidup saya sebagai seorang dewasa. Saya belum menceritakan kisah ini kepada siapapun sampai di saat ini. Dr. Thomas dan Martha Wayne adalah
orang baik. Banyak yang menganggap mereka sebagai keluarga Ars yang ada di Gotham City. Jika mereka punya satu indulgensi, itu pasti untuk putra mereka, yaitu Master Bruce. Sesuatu yang saya pahami dan tiru. Aku tidak dapat membayangkan seperti apa Bruce muda nanti jika masa kecilnya tidak direnggut dengan todongan senjata. Tiba-tiba menjadi yatim piatu dan sendirian. Sebuah peristiwa mengerikan terjadi. Tidak akan ada kesedihan untuk anak ini. Tidak akan ada waktu yang terbuang jika dia dapat mengubah kejadian-kejadian ini. Yang ada hanya janji. Malam itu juga di jalan yang dipenuhi darah ibu dan ayahnya, dia akan bersumpah untuk merebut kota itu dari kejahatan yang telah merenggut nyawa mereka. Dengan menggunakan kekayaan keluarganya, Master Bruce mencari para pemikir terhebat di dunia dalam bidang kriminologi, seni bela diri, dan keterampilan mendeteksi. Sudah pada hakikatnya adalah seorang pengecut dan percaya tahayul. Lagi pula itu paling banter adalah usaha yang sia-sia, perjuangan yang sia-sia, atau begitulah yang kukatakan pada diriku sendiri. Sekarang mereka memanggilnya dengan nama Batman. Namun saya akan selalu melihatnya sebagai anak kecil yang tersesat, berjuang untuk mencari cara untuk menebus kegagalannya menyelamatkan nyawa orang tuanya. Pada gilirannya, dia akhirnya menggunakan jubah dan topengnya untuk menjadi makhluk malam yang memangsa orang-orang yang melanggar hukum. Dan aku hanya bisa memberinya sesuatu yang kutakutkan sangat kurang dimilikinya, yaitu cinta.